Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nita Sari dari program studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2022 kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan MBKM saya. Saya melakukan magang di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Untuk pelaksanaan programnya, yang pertama ada pelatihan website SIPW, FRS, dan GIS secara online dan offline. Jadi isi pelatihannya itu mempelajari tools-tools yang ada di website SIPW, FRS, dan GIS untuk nantinya kita pakai untuk pengolahan data untuk kebutuhan sensus ekonomi 2025. Lalu ada pengolahan data sensus dan pemetaan digital. Untuk pengolahan data sensus itu menginputkan data menggunakan SIPW dan FRS yang datanya itu sudah ada dari petugas lapangan. Jadi kita tinggal menginputkan saja di SIPW dan FRS. Lalu pemetaan digital. Jadi data yang sudah kita inputkan tadi itu diedit petanya menggunakan perangkat lunak GIS. Jadi untuk wilayah-wilayah yang perlu di edit wilayahnya, yang perlu di apa petanya, yang perlu diedit petanya itu kita edit menggunakan software GIS. Ini dokumentasinya. Lalu ada pemeliharaan back-end website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. Jadi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat itu mempunyai website resmi dan saya memelihara back-end-nya, yaitu tugasnya hanya mengupload tabel tabel di website mereka, tabel statistik yang sudah diolah, dan juga menguploadkan publikasi bulanan yang selalu BPS upload ke website gitu. Dan ini dokumentasinya. Lalu pembuatan video animasi untuk sensus ekonomi 2026. Jadi kegiatan ini saya membuat video animasi yang karakter 3D-nya sebenarnya sudah ada dari BPS Pusat. Jadi kita tinggal menggerakkan 3D-nya ini dan mengedit tiap scene-nya saja. Dan 3D-nya ini diedit menggunakan website AI untuk mengedit gambar menjadi video dan untuk mengedit setiap scene-nya itu menggunakan Canva. Berikut dokumentasinya. Lalu pembuatan website Desa Cantik untuk Desa Cilame. Jadi pembuatan website Desa Cantik ini adalah proyek terakhir dari kegiatan magang saya. Jadi kita membuat proyek pembuatan website untuk Desa Cilame. Ada profil desa, lalu ada demografi, lalu ada statistik kependudukan, lalu ada transparansi dana desa, lalu ada pendapatan desa, lalu ada daftar satuan pendidikan sekolah, berikut dokumentasinya, lalu laporan kependudukan, lalu eh, tampilan dari sistem informasi desa, lalu monografi desa, lalu ada tampilan halaman admin yang gunanya agar admin bisa menguploadkan dan mengedit bagian front end-nya tadi seperti profil desa, seperti itu. Lalu eh tingkat kesuksesan setiap kegiatan untuk di pelatihan website dan FRS dan GIS ini eh peserta saya dilatih untuk proses input data, verifikasi sampai pengolahan data spasial menggunakan GIS. Jadi saya mampu mengintegrasikan data sensus ke dalam sistem bisa secara efektif. Dan pelatihan dan proyek sensus ini memberikan bekal teknis yang sangat bermanfaat bagi saya, terutama di pengolahan peta digital menggunakan software GIS. Untuk pemetaan digital itu eh, prosesnya meliputi penggabungan wilayah, pemotongan batas administrasi, serta digitalisasi peta sesuai standar BPS. Hasil peta digital yang dihasilkan akurat, konsisten, dan siap digunakan sebagai instrumen analisis dan mendukung persiapan sensus. Lalu ada pemeliharaan back-end website.
Untuk pemeliharaan backend website sejauh ini saya tidak menemukan kendala ya, tapi saya menemukan kendala di saat mengupload itu kadang keluar dari backendnya gitu. Dan eh selama proses penguploadan, selama proses pemeliharaan backend website itu websitenya juga tetap responsif dan informatif ya sepanjang saya magang di sana. Lalu pembuatan video animasi itu tingkat kesuksesannya video animasi yang dihasilkan itu alhamdulillahnya sangat informatif karena narasi yang dibuatnya juga sangat sangat informatif dan tidak terlalu banyak dialog, lalu juga menarik dan komunikatif gitu. Lalu ada pembuatan website Desa Cantik untuk Desa Cilame. Untuk tingkat kesuksesannya itu eh jadi yang sebelumnya Desa Cilame tidak tidak mempunyai website sama sekali, sekarang Desa Cilame mempunyai website sistem informasi yang sangat informatif gitu dan admin juga bisa bisa mengedit isi websitenya tanpa harus menghubungi developer websitenya gitu. Lalu ada eh, kendala dan solusi untuk pelatihan website SIPW, FRS, dan JIS itu kendalanya mungkin di selama pelatihan ada beberapa peserta dan termasuk saya itu agak bingung untuk menggunakan websitenya. Lalu untuk relevansi antar kegiatan dan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu eh, pertama kan ada pelatihan SPW, FRS, dan GIS. Itu sejalan dengan mata kuliah virtualisasi dan rekayasa jaringan dan juga manajemen manajemen project. Untuk kegiatan pemetaan digital itu relevan dengan mata kuliah data science, jaringan nirkabel, dan antena atau propagasi. Karena ada integrasi data spasial dan statistik. Untuk pembuatan video animasi SE itu eh, relevan dengan mata kuliah manajemen proyek dan teknologi virtualisasi karena melatih keterampilan teknis dan manajemen waktu. Lalu untuk pemeliharaan backend website itu relevan dengan mata kuliah rekayasa jaringan, nirkabel, dan komunikasi optik karena ada praktik langsung untuk pengelola servernya. Lalu website untuk kegiatan website Desa Cantik itu relevan dengan mata kuliah manajemen proyek karena eh, mengasah integrasi sistem informasi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan untuk masyarakat Cilame dalam sistem informasinya gitu. Hmm, untuk pengalaman terbaik dari program P3NK ini, jujur untuk saya sih, saya lebih pengalaman terbaiknya itu lebih saat Proyek Sensus Ekonomi 2026 itu mengolah data spasial menggunakan software GIS dan menggunakan website SIPW dan FRS karena eh, pelatihan software JIS itu ternyata sangat-sangat mahal dan ternyata software JIS itu sangat susah, toolsnya juga sangat susah dan juga di eh, program studi saya tidak ada mata kuliah yang langsung mengajarkan kita ke software JIS itu tidak ada, jadi pengetahuan yang sangat baru untuk saya mengenai software JIS ini karena bisa jadi eh portofolio saya juga bisa saya masukkan juga ke portofolio gitu untuk eh pengolahan data spasial menggunakan software JIS ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.